Selamat pagi menjelang siang teman-teman UMKM di mana saja Anda berada. Berikut saya coba share untuk aplikasi pencatatan atau pembuatan laporan keuangan sederhana. Nah, ini di sini ada beberapa kegiatan atau langkah-langkah yang secara sederhana bisa kita lakukan. Aplikasi ini memang dipersiapkan untuk alternatif bagaimana para pelaku usaha atau UMKM bisa mendapatkan gambaran tentang kegiatan usahanya itu secara tertib administrasi. Aplikasi ini memang tidak dibuat kompleks, jadi kita hanya mencatat untuk sisi pemasukan, pengeluaran. Nah, pemasukan dan pengeluaran itu nantinya akan menjadi pembanding yang akan menjadi bagian keuntungan atau kerugian, atau istilahnya laba rugi ya. Jadi tujuan aplikasi ini sebetulnya hanya untuk melihat apakah kegiatan di usaha yang kita lakukan ini itu mendapatkan keuntungan atau kerugian. Ya, baik. Nah, ini untuk mengakses aplikasi ini kita membutuhkan koneksi internet karena memang aplikasi ini dibangun atau dibuat untuk bisa digunakan secara online. Jadi artinya kita bisa menggunakan perangkat seperti handphone ataupun komputer dengan memanfaatkan koneksi internet yang bisa kita akses dari mana saja. Nah, hal lain yang kita siapkan di dalam aplikasi ini adalah perihal siapa yang bisa atau diberikan kewenangan untuk mengakses. Jadi artinya untuk para pelaku usaha UMKM ataupun pemilik usaha yang hampir boleh dibilang di dalam kegiatan usaha ini lebih fokus dan konsen bagaimana memajukan kegiatan usahanya, sehingga terkadang kegiatan yang paling penting gitu ya, seperti halnya bagaimana mencatat setiap transaksi-transaksi yang sudah dikeluarkan, baik itu pemasukan ataupun pengeluaran. Nah, ini kadang terlupakan, sehingga pada saat sudah terjadi penjualan atau kita mendapatkan hasil dari kegiatan usaha yang kita buat, kita menerima hasilnya itu bingung, ini berapa untuk keuntungan yang sesungguhnya ya. Jadi artinya pada saat kita menerima hasil itu, nah ini kan ada beban-beban biaya, baik itu biaya bahan baku maupun biaya operasional. Ya tentunya juga kalau kita ada tenaga kerja, nah itu pasti ya perlu diperhitungkan, sehingga nanti hasil akhirnya, nah itu kita kira-kira profitnya itu berapa sih, atau keuntungan yang kita terima bersih ya itu berapa. Nah ini teman-teman para pelaku UMKM, untuk gambaran ya ini salah satunya yang sudah kita buat ya di aplikasi berbasis online ini. Kita bisa mengunjungi yang namanya aplikasi epos.digital ya. Nah ini adalah link tautannya, di mana link tautan ini bisa kita akses ke browser ya, ada Google Chrome ataupun Internet Explorer.
Nah, ini kita tinggal ambil aja salah satunya yang mana yang biasa dipakai oleh masing-masing pelaku UMKM. Jadi nanti kita akan cari atau dapatkan gambaran bagaimana kegiatan dari transaksi pencatatan ini. Ya. Ya, ini seperti halnya kita di sini. Bentuk aplikasinya seperti ini kurang lebihnya. Jadi karena aplikasi ini merupakan pencatatan yang bisa dikatakan oleh banyak pengguna, ya tentunya yang sudah didaftarkan terlebih dahulu ya teman-teman UMKM. Nah, di sini kita harus mengisi user dan password sebagai prasyarat untuk bisa masuk dan mengetahui fitur atau menu-menu apa saja yang ada di dalamnya. Ya, ini saya coba ambil gambarannya ya. Saya sudah buatkan akun sebelumnya serta ada password ya. Jadi ini syarat utama pada saat aplikasi ini benar user dan passwordnya dan kita masuk atau melalui tombol yang sudah tersedia, kita akan diarahkan kepada tampilan halaman di dalamnya ya. Nah, ini disebut halaman dashboard. Nah, jadi di dalam halaman dashboard ini seperti ini ya. Ini berisi menu-menu transaksi di mana nantinya bisa sama seperti halnya para pelaku UMKM itu mulai apa istilahnya ya, bernostalgia mungkin pada saat sebelum-sebelumnya atau kita di waktu sekolah mempelajari tentang pembukuan. Ya, jadi singkatnya di sini kita akan berhubungan dengan kegiatan akuntansi gitu ya. Nah, jadi akuntansi ini cukup sederhana. Ya, jadi aplikasi yang kita bangun ini mudah-mudahan tidak terlalu sulit untuk diikuti. Ya. Jadi dua hal pokok di sini adalah untuk akun pemasukan dan akun pengeluaran. Nah, di mana masing-masing akun pemasukan dan pengeluaran di aplikasi. Nah, ini kita ambil gambarannya adalah seperti ini. Ya, ini adalah simbol atau icon ya. Nah, ini hal pertama adalah kita mengisi master data. Ya, jadi di master data ini yang merupakan hal penting. Ada disebutnya akun pemasukan dan akun pengeluaran. Jadi kalau teman-teman pelaku UMKM itu yang mungkin pernah belajar pembukuan atau pencatatan akuntansi, nah ini ada yang namanya kode ya, kode pembukuan, kode akun atau kode jurnal. Nah, ini karena kita sederhanakan, jadi kita hanya menggunakan istilah akun pemasukan dan akun pengeluaran atau kode ya, pemasukan atau kode pengeluaran. Nah, dua hal ini akan menjembatani kegiatan transaksi di sini. Nah, ini ada pengeluaran. Jadi tadi masing-masing kegiatan untuk transaksi pengeluaran apa saja ya. Kemudian ada pemasukan. Apa saja yang masuk kategori penerimaan atau kelompok dari akun pendapatan atau pemasukan usaha kita ya. Nah, ini ada ketentuan nih. Input data ini adalah bagian seperti halnya kita mencatat gitu ya. Nah, kita masih bisa melakukan editing atau perubahan pada menu input data ini. Nah, untuk posting ini diibaratkan jika semuanya sudah dianggap
fix ya, atau tidak ada perubahan lagi, maka kita istilahnya dikatakan menyimpan secara permanen dan tidak bisa diubah lagi gitu ya. Nah, jadi hati-hati saat kita melakukan kegiatan posting di aplikasi. Semua ya, biasanya posting ini adalah menyampaikan kegiatan yang dianggapnya sudah final ya, dan ini tidak bisa dilakukan perubahan. Oke, jadi baik pemasukan ataupun pengeluaran ini masing-masing sama, ada postingnya. Artinya yang masih bisa dirubah datanya, dihapus, diganti itu hanya di fasilitas pertama, yaitu di menu input data. Nah, posting ini adalah langkah terakhir kalau istilah kita tuh di akhir bulan gitu ya. Nah, posting ya sudah, berarti itu closing disebutnya ya, atau tutup buku lah. Oke, nah history all ini adalah kita melihat secara keseluruhan ya, dari hasil posting atau input data yang sudah dilakukan. Dan ini history itu namanya history ya. Jadi kita tidak bisa merubah lagi. Artinya hanya melihat, sama seperti halnya kita mendapatkan rekening koran lah gitu ya. Jadi kalau rekening koran dari bank, ya sudah kita dapat soft file atau hard filenya. Nah, itu yang disebut sebagai history. Mau per bulan, dari bulan apa, nah itu nanti tinggal kita panggil gitu ya. Nah, kemudian di sini ada view-nya. Nah, view ini adalah untuk semacam laporannya. Jadi kegiatan pencatatan itu seperti apa bentuk laporannya. Nah, ini dibagi dua nih, ada laporan mutasi kas ya, biasa ya, harian. Kemudian ada laporan bulanan. Nanti seperti apa kita lihat gitu ya. Nah, kemudian dari aplikasi yang sederhana ini kita ada yang namanya setting user ya. Nah, ini di sini yang kita bedakan. Jadi artinya para pelaku usaha itu bisa menambahkan siapa saja tenaga pembukuannya, katakan seperti itu ya. Jadi pemilik usaha itu tidak harus capek kasarannya, tapi kan tetap harus memberikan kompensasi pada saat akan memperkerjakan tenaga administrasi atau pencatatan laporan keuangan kegiatan usahanya. Begitu kira-kira ya. Jadi di sini kita hanya cukup menambahkan saja siapa, berapa banyak usernya ya. Fungsinya apa? Nanti masing-masing itu bisa kita siapkan di pembukuan ya. Saya ambil contoh di sini. Untuk awal itu kita tambah usernya ya. Nah, ini adalah admin misalkan ya. Taruhlah kita ambil admin 1 ya. Kemudian bagiannya, nah ini kita bagian administrasi. Nah, untuk level akses ini yang menentukan ya. Jadi ada super admin, ada direktur atau owner, ada lainnya. Jadi kalau kita mengkaryakan tenaga kerja atau yang support ya, nah ini biasanya kita settingnya adalah lainnya. Jadi kalau super admin, direktur itu identik untuk bagian-bagian di level tinggi lah ya, di pemilik usaha UMKM ya. Nah, ini kita setting dengan lainnya. Nah, kemudian tentukan passwordnya ya. Jadi tadi password itu untuk user dan password untuk login gitu ya. Nah, ini saya misalkan ambil sama ya, admin 1. Jadi usernya admin 1, passwordnya adalah admin 1, sama ya. Nah, baru kita tentukan di sini apa saja untuk user admin ini.
tentunya tidak sama ya dengan kita sebagai pemilik. Ya, jadi kalau untuk master kas, master biaya itu kalau kita punya pengetahuan ini bisa kita isi. Ya, jadi kita yang mengisi, mereka itu hanya tinggal melakukan pencatatan saja atau melakukan input data gitu ya. Nah, untuk pemasukan sama tadi ada input data, ya pengeluaran juga ada input data. Nah, posting bulan ini dan lain sebagainya itu tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal ya. Apakah mau oleh kita atau oleh admin ini gitu ya, atau yang menjadi support kita di tenaga pembukuan ya. Kalau misalkan kita mau tentukan, nggak apa-apa, kita berikan aksesnya ya. Untuk menu master ini, anggap ya untuk seorang admin satu ini dia sudah punya pengetahuan di bidang akuntansi ya gitu, atau yang punya pengetahuan bagaimana membuat sebuah pembukuan atau pencatatan laporan keuangan ya. Kemudian ini untuk di bagian menu master data tadi ya. Kemudian ada menu pemasukan. Nah, ini bisa kita centang karena ini bagian transaksinya ya. Pendapatan kita, pemasukan kita, ini melalui input data ini. Kemudian posting tadi jika di akhir bulan atau di setiap harian ya, per hari misalkan kayak kasir ya. Itu kalau kasir toko itu kan dia harus closing. Nah, ini kita sebut dengan posting. Nah, jadi kalau ini kita ambil posting bulanan lah ya gitu. Tapi artinya posting itu adalah semacam tutup buku atau tutup kas ya. Oke, ini bisa kita centang. History ini bisa dikasih bisa tidak gitu ya, yang penting dia bisa fokus gitu. Nah, ini sama. Nah, untuk menu pengeluaran input datanya, kemudian posting juga sama ya. Nah, untuk menu view ini adalah untuk melihat hasil ya laporannya. Jadi apakah laporannya itu nanti bisa dilihat oleh tenaga administrasi ini atau tidak perlu ya, artinya hanya cukup kita gitu pemilik yang bisa melihat laporan dari mutasi kas atau laporan bulanan setiap hari ya. Begitu juga menu setting. Jadi menu setting ini khusus hanya untuk pemilik ya. Jadi untuk karyawan, tenaga kerja atau tenaga support itu biasanya kita tidak berikan aksesnya gitu ya. Artinya dia tidak bisa menambahkan user-user atau pengguna lain di aplikasi ini. Itu fungsi dari setting di menu user ini. Baik, jika ini sudah terpenuhi, kemudian akses-akses yang diberikan juga sudah. Nah, kita lanjut dengan mengeksekusi simpan, tombol simpan ini ya. Oke, sekali lagi diingat ya, ini username-nya untuk akses ya. Nah, ini usernya kita ambil, kopikan, nanti passwordnya juga sama. Oke, ini kita simpan. Nah, ini sudah ya, ada admin, kemudian owner, kemudian tenaga administrasi. Baik. Nah, karena kita ingin melihat ya untuk yang bagian administrasi ini atau yang menjadi tenaga kerja kita di bidang laporan keuangan ini, nah kita bisa close dulu atau keluar dulu dari aplikasi karena kita masih sebelumnya menggunakan user ini owner ya. Oke, kita close ya, kita keluar. Nah, kemudian di sini kita masuk dengan menggunakan user baru yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini kita tinggal pastikan paste atau copy paste ya di sini tadi. Usernya adalah admin 1, passwordnya juga sama
ya. Kemudian klik tombol masuk. Nah, oke, jika benar, nah ini kita diarahkan dengan tampilan yang sama ya, ke tampilan dashboard. Ya, nah ini sebelumnya kita catat dulu. Ya, di sini untuk user kedua itu adalah admin 1, kemudian passwordnya itu kita sembunyikan lah ya. Baik. Nah, selanjutnya kita tes nih, kita cek dulu ada menu yang dibatasi atau tidak, berfungsi atau tidak pembatasan menu itu ya. Ya, jadi di sini user admin ini hanya bisa melakukan akses terhadap master data, yaitu akun pemasukan dan akun pengeluaran. Kemudian ini tadi pemasuk, ini adalah master data, ini pemasukan ya, input data dan posting saja. Jadi untuk historinya tidak kita perkenankan ya diakses. Ya, begitupun dengan pengeluaran. Ya, di input data ini sama ya, pengeluarannya hanya input data dan posting. Demikian. Nah, jadi untuk user dan beberapa menu lainnya, nah itu tidak muncul ya untuk di pekerja kita. Jadi artinya ini kita batasi demi keamanan untuk ya katakan bagaimana pelaporan kita itu bisa aman lah ya gitu. Terus kemudian juga admin bisa lebih fokus dia terhadap tugasnya di dalam menginput data ini. Jadi tidak kemana-mana lah, melihat-lihat terlalu banyak nanti jadi penasaran ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, kita coba masuk ke kegiatan. Di sini ada master data ya. Nah, ini kembali lagi kita mulai bernostalgia, ada akun pemasukan. Nah, ini bisa kita create atau kita buat bagi yang sudah terbiasa mungkin ya, teman-teman pelaku UMKM. Ini pada dasarnya kita tinggal menyesuaikan saja. Ya, artinya kita buat sesuai selera lah ya, semudah mungkin menurut kita ya. Nah, ini kami membangun aplikasi ini secara custom. Jadi artinya mungkin kita coba bagaimana pengguna itu ya dikatakan semudah mungkin lah ya gitu saat melakukan input datanya. Nah, jadi kalau misalkan ini yang sudah mau kita edit atau mau kita rubah, nah ini kita di sini ada fasilitasnya ya. Yang kiri ini adalah fasilitas untuk melakukan edit ya, edit data terhadap masing-masing akun ini dari nomornya dan nama akun. Ya, seperti yang di sebelah kiri ini ya. Ada nomornya, ada nama akun. Nah, ini adalah untuk pembuatan akun baru. Ya, ini kan sudah ada nih 5. Nah, kita ingin misalkan menambahkan 1 akun baru lagi. Ya, tinggal di sini kita isikan. Bisa kita kopikan, misalkan yang terakhir ini ya. Nah, ini penomoran ini biasanya ada kaidah ya atau standar lah di dalam teori akuntansi mungkin ya gitu. Jadi sudah ada juga sebetulnya keilmuan yang menjembataninya. Nah, ini kita ambil misalkan ini. Nah, ini yang berurut adalah bisa diperhatikan ya, ini adalah kelompok-kelompok akun ini nomornya dan ini namanya, supaya satu sama lain itu tidak sama ya. Kuncinya supaya setiap akun ini istilahnya punya identitas gitu ya. Nah, ini untuk katakan banknya, kita ada beberapa rekening ya. Nah, terus kemudian kita mau menambahkan kegiatan apalagi yang sifatnya pemasukan ya. Jadi pemasukan atau pendapatan lah gitu. Misalkan kita mau menambahkan ada rekening lagi nih, kita punya 1 rekening Bank BJB ya. Nah, ini dari nomor urut yang sudah kita siapkan sebagai akun masukan, akun pemasukan ya, keuangan atau pendapatan usaha. Nah, ini kita
tambahkan, bisa copy paste atau bisa ketik ya. Nah, bisa kita ketik. Saya biasa cepat saja lah ya. Nah, ini yang kita rubah adalah di sini. Nah, ini saya rubah menjadi 6. Oke, kemudian di sini adalah saya tambahkan misalkan Bank BJB. Oke, kemudian simpan. Nah, ini data berhasil disimpan, info pesannya. Nah, ini muncul di sini. Ya. Oke. Nah, adapun yang kedua ini adalah tadi ya, untuk menentukan siapa yang bisa mengakses akun-akun yang sudah terdaftar ini. Begitu ya, teman-teman pelaku UMKM. Nah, ini contoh untuk pendapatan usaha. Nah, ini di action ini kita pilih tengah. Kalau ini hapus ya. Nah, ini kalau kita mau menghapus. Kalau yang tengah ini adalah menentukan usernya atau penggunanya. Nah, kita bisa klik di sini untuk nomor 1 ya. Ini bisa diperhatikan pendapatan usaha, nomor akunnya. Nah, ini siapa sih user yang kita beri akses? Nah, misal ya di sini, ini saya nih owner nih atau pemilik. Oh, saya bisa dong ya untuk mengisi setiap nanti kita dapat transaksi pendapatan. Ya, di sini kita tentukan, oke, kemudian simpan. Nah, oke, di sini sudah dapat nih hak aksesnya kita. Terus yang kedua itu adalah yang kita tentukan tadi. Nah, ini admin 1 adalah tenaga pembukuan kita. Ya, kemudian simpan. Oke. Nah, ini sudah terpenuhi. Siapa nanti yang bisa melakukan input data ke menu atau akun ini? Nah, kita kembali lagi. Setiap akun-akun ini itu wajib kita istilahnya siapkan ya, user penggunanya atau pengaksesnya. Karena kalau tidak disiapkan ya tentunya tidak akan bisa diakses gitu ya oleh user atau pengguna sesuai dengan user dan password tadi ya. Nah, untuk Bank BCA, karena Bank BCA ini adalah rekening kita pribadi, maka di sini saya hanya khusus untuk saya. Oke. Nah, ini simpan. Nah, jadi khusus yang bank-bank ini atau yang bank pribadi lah ya gitu. Nah, ini saya cukup saya saja. Ya, ini kita kembali lagi. Nah, untuk kas kecil ini kita siapkan untuk kita bisa mengakses pada saat kita mau mengetahui histori kas kecil. Ya, juga si admin support gitu ya. Oke, ini sudah. Nah, untuk yang bank sini semua bank mungkin apa mau kita cukup kita saja ya, itu tergantung kita. Oke. Nah, Bank BTN juga sama, ini khusus kita saja. Kita kembali, dan Bank BJB, nah ini boleh kita atau yang lain. Nah, ini kalau ya ini tidak ditentukan user pemberi user yang mengaksesnya siapa, maka nanti tidak akan bisa kita akses nih ya. Nah, ini kita ambil contoh lah ya. Di pemasukan ya, untuk input data nih kita ambil contoh. Nah, ini misal kita ambil ini bulan, terserah ya. Jadi kita mau ambil mulai bulan berapa. Jadi kalau mau cek atau mundur tahunnya, ini bisa kita klik mau tahun berapa, dari 2003 misalkan atau 2024 tahun lalu ya. Nah, ini tinggal kita klik. Nah, mau bulan apa itu tinggal kita ya, atau kita ambil yang sekarang lah ya, 2025 tahun 2025. Nah, ini adalah kita mulai dari bulan Januari lah ya. Nah, Januari ini kita tentukan tanggalnya. Nah, di awal kita mulai dari tanggal 1 ya, umumnya 1 Januari. Oke, nah ini sudah 1 Januari.
2025 ya. Nah, untuk masuk, nah ini kita pilih mana nih kalau ada pendapatan. Kan tentunya ada data ya. Kita dapat invoice kayak teman-teman nih, hasil penjualan terus dibayar. Nah, kan kita dapat uang kan. Nah, kita masuk kemana? Gitu kan. Nah, biasanya kita ke pendapatan usaha. Oke. Nah, ini kita pakai yang usernya sekali lagi tadi ya di sini. Untuk user admin 1 ya, support. Jadi untuk yang admin 1 ini, nah, dia hanya ada munculnya sesuai dengan yang sudah kita tentukan tadi ya. Oke, nah ini pendapatan usaha dan kas kecil ya, muncul di akunnya admin 1. Nah, terima darinya ini bisa kita ketik nih. Nah, misalkan dari Hotel Mercure. Ya, nominalnya berapa? Ya, total ya. Misalkan kita dalam invoice itu 1.850.000. Oke, nah keterangan ini biasanya berisi nomor nota, nomor invoice, atau yang bisa memudahkan kita. Ya, misalkan invoice 001 gitu ya. Mau diisi lebih detailnya silahkan. Misalkan UMKM bulan 1 tahun 2025 ya. Jadi ini berdasar invoice yang kita keluarkan ya. Oke, nah baru kita coba simpan ya di sini. Oke, sini sudah masuk nih ya hasil yang kita input tadi. Nah, kita lihat di sini ada fasilitas atau simbol ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi di sini ada fasilitas logo kuning tangan ini adalah fasilitas edit ya, atau merubah jika ini kita masih ada kekeliruan, atau misalkan nominalnya nih salah ya, atau ada yang mau diganti datanya, pas terserah. Nah, kalau ini yang hijau ini adalah yang disebut dengan posting ya. Jadi kalau di toko tuh closing. Jadi nanti sifatnya sudah tidak bisa dirubah. Artinya nanti dia akan hilang nih, tidak akan muncul ya di sini. Jadi hati-hati pada saat kita menerapkan simbol posting ini. Ya, ini kita kalau misalkan masih ada yang akan dirubah, misalkan nilainya nih mau kita rubah, bukan salah nih nilainya, bukan 1.850.000 ya. Nah, kita edit di sini. Pastikan di tengah-tengah simbol ya. Kita klik. Nah, ini di sini munculnya seperti tadi. Ya, dan perhatikan di sini ada perubahannya adalah tombol update ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita mau rubah, oh ternyata bukan dari Hotel Mercure nih, dari Hotel Delunic. Nah, di sini kan terimanya dari Hotel Mercure ya sebelumnya. Ternyata ini salah. Ya, untuk pendapatan ini itu bukan dari Hotel Mercure tapi dari Hotel Delonic. Nah, ini kita rubah. Oke, kita rubah Delonic ya. Mau ditambahkan lagi boleh KIC gitu ya, biar lebih spesifik lah. Oke, kemudian kalau dirasa sudah benar, sudah sesuai invoice atau dengan dokumennya, nah kita coba lakukan perubahan dengan menekan tombol update ini. Oke, nah ini sudah berubah ya. Jadi perubahan ini langsung terlihat. Nah, kita coba cek ya. Ini kan menggunakan user tenaga kerja kita ya di bagian administrasi pembukuan. Nah, bagaimana untuk di sisi kita nih, owner ya.
tampilan kira-kira kalau diperbesar seperti inilah ya, gitu. Adanya di sini, tinggal klik 3. Oke. Nah, ini kita keluar. Ya, sebelum mengisi yang lain ya, sama prinsipnya. Jadi kalau di sini kan nggak kelihatan nih laporannya ya. Nah, kita keluar, kemudian kita isikan di sini user kita ya. Saya ambil nama pemilik ya, saya, kemudian passwordnya. Nah, kalau salah ini nggak bisa masuk ya, makanya harus benar untuk penulisan dari user dan passwordnya ya. Nah, jadi jangan sampai lupa ya pada saat menuliskan untuk user dan passwordnya. Nah, jika benar maka akan ditampilkan dalam kegiatan seperti ini ya. Nah, ini kan muncul semua ya kalau untuk pemilik ya. Itu. Nah, tadi untuk yang pemasukan input datanya. Nah, ini di sini kita ada ya yang pemilik ya. Gitu. Nah, ini kenapa nggak muncul yang tadi sudah diinput oleh tim admin kita? Kan tadi belum diposting ya, sehingga kalau belum diposting itu kita tidak akan bisa melihat di historinya ya, gitu. Jadi history ini nanti akan memunculkan apa saja tampilannya. Nah, ini bulan Januari tahun berapa, 2025 proses. Nah, ini nanti akan muncul tuh yang sudah diinput baik oleh tenaga administrasi atau juga oleh kita ya. Jadi artinya masing-masing kita nanti bisa melakukan penginputan data ya. Nah, ini bedanya ya, kalau kita kan owner itu bisa melihat semua lah ya. Nah, ini salah satunya adalah di laporan bulanan dan laporan mutasi kas ya. Jadi contoh laporan bulanan adalah seperti ini. Nah, ini kita nomor akun kita ya tadi, pendapatan usaha berapa sih, yang masuk bank BCA berapa, yang kita ini ke kas kecil berapa ya. Jadi nanti masing-masing pemasukan dan pengeluaran itu akan muncul ya di sini. Ini kita pilih tahunnya tahun 2025. Nah, ini kalau all ini kan berarti semua nih, nggak kita pilih satu-satu ya. Nah, pada saat kita memilih all ini akumulasi, berarti semua history yang sudah kita input itu nanti akan muncul. Nah, gambarannya seperti ini ya. Nah, ini di bulan Januari. Nah, bulan Januari seperti ini. Nah, kenapa ini muncul semua ya? Nah, gitu kan pertanyaannya, kenapa nih muncul semua? Ya karena di sini yang di awal ini akan menjadi sebuah pijakan untuk proses kalkulasi ke bulan-bulan berikutnya ya. Jadi nanti di akhir itu di bulan Desember itu kita berapa sih? Nah, ini di hasil terakhir ini adalah saldo akhir. Pemasukan kita berapa, pengeluaran berapa. Nah, saldo awal itu biasanya saat pertama kali kita menginput pendapatan kita atau menginput modal kerja kita gitu ya. Nah, kalau misalkan modal kerja kita input katakan 10.000 gitu ya, atau berapa, nah nanti akan ditambahkan dengan pendapatan yang kita input secara berkala tadi gitu ya. Nah, ini saldo awal, ini ada 1.805.000, 10.000. Kemudian bulan Januari kita ada pemasukan tadi ya 1.850.000 dari mana? Dari Hotel Delonic gitu ya.
Nah, kemudian nanti di sini akan terjadi proses penjumlahan. Ini baru pemasukan ya. Nah, kalau ada pengeluaran, maka akan muncul seluruh transaksi-transaksi penjumlahan untuk pengeluaran, dan nanti sifatnya adalah mengurangi. Jadi saldo awal ibaratnya adalah modal, kemudian pemasukan itu adalah pendapatan, jadi modal ditambah pendapatan. Kemudian pengeluaran, nah ini adalah mengurangi gitu ya. Mengurangi dari modal dan pemasukan. Sehingga di sini saldo akhirnya adalah sekian. Ya, jadi kalau misalkan ini pengeluarannya kita besar, ya sudah, berarti akan terlihat nih, ini kira-kira kita dapat untung atau ada kerugian. Nah, demikian ya kira-kira gambarannya. Kurang lebihnya nanti bisa kita coba implementasikan bagaimana kegiatan untuk pencatatan laporan keuangan pembukuan ini secara sederhananya. Bukan secara sederhana ya, jadi artinya yang kita buat ya aplikasi untuk laporan keuangan sederhana ya. Nah, ini nanti history kita dapat dari mana saja. Nah, ini berdasar input transaksi ya. Ini yang sudah tercatat ya di history sebelumnya. Ini tanggal masuk, terus kalau pengeluaran, nah itu tadi kan kita belum. Jadi akumulasi dari semua pemasukan itu totalnya sampai dengan yang tadi ya. Ini hanya history ya. Nah, jadi history itu kita dapatnya dari mana, kapan, terus kemudian keterangannya kita dokumen ya, invoice, work order atau apalah gitu ya. Jadi intinya nanti yang kita bisa ambil adalah di laporan bulanan ya. Nah, di laporan bulanan ini yang menjadi sebuah gambaran. Berapa sih? Oh, ternyata tahun 2024 ini kita saldo awalnya itu tidak ada modal ya. 2024 ini kita dapat transaksi yang masuk itu segini. Ini pengeluarannya belum kita keluarkan nih, belum kita input. Ya udah, berarti munculnya adalah pemasukan saja. Nah, pemasukan awal ini itu akan menjadi modal gitu ya di bulan berikutnya. Kalau tidak ada transaksi, ya akan berlanjut langsung ya. Nah, ini yang kami sebut untuk sederhananya membantu memudahkan para pelaku, teman-teman UMKM di dalam menyiapkan atau menyajikan laporan keuangan versi sederhana gitu ya. Nanti di akhir bulan ini, di akhir tahun, secara akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya, nah ini akan terlihat nih perputaran kegiatan kita ini berapa sih. Ya, jadi kita sudah tidak perlu menghitung lagi atau mentotal, menjumlahkan secara total bulan per bulan. Ya, dari sini nanti kita sudah kelihatan hasil akhir kegiatan usaha kita di akhir bulan Desember tahun berapa? Nah, ini 2024 ya. Jadi karena tahun 2024 nih kita sudah input. Nah, kita begitu buka untuk yang 2025 ini, nah ini kita pilih tahunnya. Ya, ini kan terakhir nih 2024. Ya, kita ambil proses. Nah, di 2025 ini ya. Jadi yang tahun 2024 itu menjadi saldo awal atau modal awal. Ya, kalau misalkan terakhir kita 2024 ada minus, ya akan jadi minus gitu ya. Gitu. Dan ini pasti akan selalu berkurang atau bertambah. Ya. Baik. Cukup sekian dulu penjelasan mengenai pencatatan laporan keuangan sederhana ya, untuk aplikasi laporan keuangan sederhana ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa coba bagaimana penerapannya dan bisa
membantu secara optimal untuk kegiatan di pencatatan usaha teman-teman pelaku UMKM di mana saja dan siapa saja gitu ya yang sekiranya ingin mencoba atau menerapkan kegiatan di pembukuannya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya.